Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhiza Putri dengan NIM 23011125520. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai komparasi ataupun perbandingan dalam bentuk pemerintahan di negara kesatuan dan federal. Baik, sebelum masuk ke dalam perbandingannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran dari pemerintahan federal dan kesatuan. Sistem pemerintahan federal ini merupakan bentuk negara yang terdiri dari beberapa wilayah ataupun negara bagian yang awalnya berdiri sendiri, yang mana negara-negara ini kemudian menjalin kerjasama yang lebih terorganisir dan efektif melalui pembentukan pemerintahan bersama, yaitu pemerintahan federal. Namun, meskipun ada pemerintahan pusat, masing-masing negara bagian tetap memiliki kewenangan untuk mengurus urusannya tersendiri, secara mandiri tentunya. Urusan-urusan yang biasanya diserahkan pada pemerintahan federal ini adalah hubungan yang termasuk dalam kepentingan kolektif seperti kebijakan moneter, pertahanan nasional, sistem peradilan, serta hubungan internasional. Sementara itu, urusan lainnya yang dianggap spesifik tetap menjadi tanggung jawab masing-masing dari negara bagian itu. Nah, hal ini mencerminkan keseimbangan antara pengelolaan terpusat dan otonomi daerah dalam sistem federal. Konsep negara federal ini memiliki sejumlah kelebihan, yang mana pertama, federalismenya dianggap sebagai strategi yang efektif untuk membuka sistem kesatuan yang sebelumnya tertutup. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan transparansi dalam pemerintahan. Berbagai mekanisme dan lembaga demokrasi seperti perwakilan politik dibangun untuk mewujudkan keterbukaan tersebut. Yang kedua, federalismenya berupaya menyeimbangkan kekuasaan, budaya, suku, ataupun etnis yang beragam di suatu negara, sehingga memberikan ruang bagi keberagaman tersebut untuk berkembang tanpa mengorbankan stabilitas nasional. Selanjutnya, dalam sistem federal ini terdapat elemen yang dapat mencegah peningkatan ketimpangan ekonomi serta konflik politik dan budaya yang sering muncul. Nah, namun dalam sistem ini memiliki kelemahan juga, seperti salah satunya itu pandangan negatif terhadap federalisme, yaitu anggapan dalam negara ini berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu ada kekhawatiran bahwa negara ini bisa berubah menjadi negara berdasarkan etnis ataupun suku. Menurut Sri Sumantri, kelemahan mendasar negara ini yaitu setiap provinsi berbagai daerah otonom dapat menikmati hasil sumber daya alamnya tersendiri tanpa pengaturan yang jelas dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan. Perbandingan kedua negara ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam pembagian kekuasaannya, yang mana dalam kekuasaan federal, kekuasaannya berasal dari pemerintahan yang memiliki otonomi tinggi. Sebaliknya dalam kesatuan yaitu berasal dari pusat. Lalu keduanya memberikan sebagian kewenangan dalam desentralisasi melalui otonomi. Negara kesatuan merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat yang memimpin seluruh wilayah dan rakyatnya. Pemerintahan ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat, dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada pusat. Menurut C.V. Strong, negara kesatuan ialah bentuk dari negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional ataupun pusat. Ciri utama dari negara ini adalah keberadaan satu konstitusi, satu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, satu dewan perwakilan rakyat, dan satu sistem peradilan yang berlaku secara nasional. Nah, kekuasaan dalam negara ini terpusat, sementara pemerintah daerah hanya memiliki otonomi yang terbatas, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat tadi. Nah, struktur ini memastikan kendali pusat tetap dominan dalam membantu arah kebijakan nasional. Lalu dalam negara ini, kesatuan, pemerintahan pusatnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pemerintahan daerah, sehingga hubungan antara keduanya tidak bersifat sejajar. Namun kekuasaan pemerintah pusat lebih dominan dalam peraturan ini, pembuatan undang-undang yang tidak dapat diganggu oleh lembaga manapun. Pemerintahan daerahnya bersifat derivatif, yang mana itu kewenangan memiliki pemerintahan daerah sepenuhnya berasal dari mandat ataupun pelimpahan dari negara pusat. Negara kesatuan ini tidak mengakui konsep negara dalam negara, sehingga hubungan dalam kebijakan dan hukumnya harus selaras dalam hukum nasional dan tidak boleh bertentangan. Dengan demikian, dalam negara kesatuan ini, masyarakatnya merasakan keberadaan satu pemerintah yang tunggal
yang mana mengatur seluruh aspek kenegaraan. Jika dibandingkan dengan sistem federasi atau konfederasi, negara kesatuan dianggap sebagai bentuk negara dengan tingkat ikatan dan integrasi yang paling kuat dan kokoh. Selanjutnya kita masuk kepada materi perbandingan dari kedua negara ini. Dalam negara federal, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Pemerintah pusat menangani urusan yang bersifat nasional, seperti moneter, pertahanan, dan hubungan luar negeri. Sementara negara bagian memiliki otonomi luas untuk mengatur hal-hal internalnya, misalnya pendidikan dan hukum daerah. Sedangkan di negara kesatuan, kekuasaannya terpusat di tangan pemerintahan pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan wewenang yang diberikan pemerintah pusat melalui desentralisasi atau otonomi terbatas dalam hal kedaulatan. Negara federal memiliki kedaulatan tertentu, seperti konstitusi dalam pemerintahan sendiri, tetapi tetap di bawah konstitusi dari federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat, dan pemerintahan daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri. Sedangkan dalam hukumnya, negara federal, sistem hukumnya diatur oleh dua tingkat pemerintahan, yaitu pusat dan negara bagian. Sedangkan dalam negara kesatuan, sistem hukumnya bersifat tunggal, diatur oleh pemerintah pusat dan hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Selanjutnya, kelebihan serta kekurangan dari negara federal dan kesatuannya, serta contoh dari negara yang memiliki sistem ini. Kelebihan dari negara federal adalah kemampuannya mengakomodasi keberagaman budaya, sosial, dan ekonomi wilayah, serta mendukung pengambilan keputusan lokal yang lebih efisien. Di sisi lain, negara kesatuan menawarkan integrasi yang lebih kuat dan koordinasi yang lebih mudah, meskipun otonomi daerahnya cenderung lebih terbatas. Nah, di sisi lain, negara federal ini memiliki kekurangan yang mana yaitu lebih sulit untuk membuat dan melaksanakan kebijakan nasional, serta kurang efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya, dan lebih mudah terjadi konflik antara pemerintahan pusat dan pemerintahan negara bagiannya. Beberapa negara yang menerapkan sistem federal ini diantaranya adalah Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Australia, dan India. Di negara kesatuan sendiri, memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan nasional, serta lebih efisien dan lebih efektif dalam penggunaan sumber dayanya. Lebih mudah juga untuk menjaga stabilitas, keamanan nasional, dan lebih mudah untuk membangun rasa persatuan dan kesatuannya. Serta kekurangan dari negara kesatuan ini adalah kurangnya responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi daerah, serta kurang memberikan kesempatan bagi daerah untuk berinovasi dan berkembang, serta lebih mudah terjadi sentralisasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dalam beberapa negara kesatuan ini, diantaranya ada Indonesia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Prancis. Baik, dari sekian banyak materi yang telah saya jelaskan tadi, saya menarik kesimpulan yang mana sistem pemerintahan federal dan kesatuan ini memiliki perbedaan mendasar dalam pembagian kekuasaan dan struktur pemerintahannya. Negara federal ini memberikan otonomi yang luas kepada negara bagian untuk mengelola urusan internalnya, sementara urusan kolektif dikelola oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, dalam negara kesatuan menempatkan kekuasaan tertingginya pada pemerintahan pusat, dengan pemerintah daerah hanya menjalankan kewenangan terbatas yang diberikan melalui desentralisasi. Kelebihan dari sistem federal adalah mampu untuk mengakomodasi keberagaman budayanya, sosialnya, serta ekonominya, dan dapat mendukung pengambilan keputusan lokal, serta meskipun memiliki risiko konflik antar wilayah dan kurang efisien secara nasional. Sementara itu, dalam negara kesatuan lebih unggul dalam integrasi nasional, efisien dalam stabilitas keamanan meskipun kurang responsif terhadap keputusan daerah, dan rawan sentralisasi kekuasaan. Contoh negara federal ini adalah Amerika Serikat dan Jerman, sedangkan negara kesatuan ini ada Indonesia dan Prancis. Nah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan tadi mengenai komparasi dari sistem pemerintahan negara federal dan negara kesatuan. Saya berharap dari apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi tambahan untuk ilmu pengetahuan bagi para penonton yang menonton video saya ini. Dan dari apa yang saya sampaikan, apabila terdapat kesalahan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Sedikit panjang dari saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.